listen-only mode. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di Philip Webinar untuk edisi hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 bersama kami tim riset Philip Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, sebelum kami mulai, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas Bapak Ibu. Mohon konfirmasinya. Nampaknya sudah jelas ya, terima kasih konfirmasinya Pak Pyong, Pak Wira, dan Bu Sri Wahyuningsih. Langsung saja kita mulai untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh Kak Jasa Adimulya. Ya baik, selamat pagi. Untuk hari ini kami melihat IHSG masih berpeluang untuk bergerak melemah atau bearish dengan support berada di 5025, sementara resisten berada di 5329. Indeks saham regional juga pagi ini dibuka turun ya, mengikuti penurunan indeks saham di Wall Street semalam ya, di mana Dow Jones Industrial Average sudah terkonfirmasi memasuki area bear market ya, untuk pertama kali sejak krisis finansial global tahun 2008 yang lalu. Sentimen investor tertekan oleh sejumlah perkembangan ya, terutama dari Gedung Putih yang memerintahkan semua pertemuan para pejabat tinggi yang berkaitan dengan virus corona diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Jadi ini juga memberikan pertanyaan di tengah penduduk Amerika Serikat yang mulai ketakutan mengenai virus corona. Pemerintahan Trump justru bukannya lebih transparan, malah bersikap lebih tertutup ya. Itu juga memberikan sentimen negatif tentunya. Selain itu juga Badan Kesehatan Dunia mendeklarasikan bahwa penyebaran virus corona ini sudah menjadi pandemik global. Selain itu juga investor meragukan apakah stimulus yang dikeluarkan oleh sejumlah negara ya, dan juga penurunan suku bunga oleh Bank Sentral akan cukup gitu untuk mengimbangi dampak atau guncangan yang diakibatkan oleh penyebaran virus corona ini pada ekonomi global. Negara yang terkini mengeluarkan respon kebijakan adalah Inggris, di mana kemarin Bank Sentral Inggris menurunkan suku bunga acuannya dari 0,75 menjadi 0,25%, dan juga mengumumkan adanya skema baru pendanaan ya untuk menopang kinerja dari pelaku usaha UKM. Selain itu juga Menteri Keuangan Inggris mengumumkan stimulus fiskal ya, senilai sekitar 30 miliar pound sterling atau 39 miliar US dollar ya, yang termasuk juga pemangkasan pajak secara terukur dan juga bantuan pinjaman bagi usaha kecil. Sementara dari Amerika Serikat sendiri, Menteri Keuangan Amerika Serikat telah mengusulkan kepada Kongres beberapa fase dari stimulus, yang termasuk diantaranya adalah penundaan batas waktu pelaporan pajak tanggal 15 April, terus juga ada reimbursement untuk upah yang hilang bagi pegawai yang sakit atau harus dikarantina, dan juga ada pendanaan bagi UKM dan juga bantuan bagi sektor-sektor yang dipengaruhi oleh virus corona seperti maskapai penerbangan, hotel, dan juga agen perjalanan. Jadi itulah sejumlah faktor ya yang menurut kami masih akan menekan kinerja indeks untuk hari ini. Kalau dari market news, yang pertama adalah PT Jaya Real Property atau JRPT. JRPT akan mendisburse atau mengucurkan sebanyak 100 miliar rupiah untuk melakukan
program pembelian kembali saham atau share buyback, serta PT Aneka Tambang atau Antam. Antam masih akan mereview program buybacknya ya, untuk merespon harga saham perseroan yang mengalami penurunan cukup tajam akhir-akhir ini. Salah satu faktor yang dipertimbangkan tentunya adalah kesehatan keuangan dari perseroan itu, sehingga memang tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena memang ada perhitungannya, karena akan mempengaruhi juga rencana bisnis ke depan ya. Jadi itulah untuk market news. Kita ke foreign flow analysis. Kemarin asing mencatatkan net buy 142,5 miliar rupiah, sehingga aliran dana asing secara year to date totalnya net sell 8,84 rupiah. Sementara secara kinerja IHSG secara year to date minus 18,18%. Sementara LQ45 secara year to date minus 19,19%. Segmen berikutnya dibawakan oleh Ican. Kemarin net buy, Kadit. Kemarin net buy. Kemarin net buy. Baik, terima kasih Pak Jasa atas pemaparannya. Jadi kita akan sebelum kita masuk ke sesi teknikal rekomendasi. Jadi beberapa hari lalu kami dari tim riset Sekuritas Indonesia membuat sedikit skenario ya untuk pergerakan IHSG yang memang kalau secara mingguan memang terlihat cukup dalam ya penurunannya. Nampaknya hari ini akan menguji level 5035-nya untuk pergerakan IHSG sebelum dibuka. Jadi bisa ke level 5035 bahkan sampai pada level 5000-nya untuk IHSG pada perdagangan hari ini, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita masuk ke technical rekomendasi. Untuk technical rekomendasi pertama kami merekomendasikan saham Mayora ya. Jadi melihat dari sisi sektoral, memang kemarin perdagangan consumer good ditutup menghijau ya. Satu dari 9 sektor, satu-satunya yang menghijau memang saham consumer good seperti Mayora, Unilever, dan lain sebagainya. Jadi kita dapat mengambil aksi trade buy untuk Mayora di level 1825, kemudian target price 1 di level 1885, kemudian target price 2 di level 1930 untuk Mayora, kemudian titik stop loss yang dapat dicermati di level 1730 untuk Mayora. Kemudian kita ada MDKA, saham kedua yang kami rekomendasikan. Itu kita trade buy dapat di level 1245 untuk MDKA, karena memang kalau per perdagangan kemarin mencatatkan volume yang cukup tinggi ya untuk MDKA, ditutup pada level yang cukup tinggi di teritori hijau. Kemudian kita dapat jadikan level target price di level 1290 untuk MDKA, kemudian target price 2 di level 1340, dan titik stop loss yang dapat dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di level 1195 atau bertepatan dengan Bollinger Band bawah, tepat di Bollinger Band bawah, jadi dapat stop loss di level tersebut. Kemudian yang terakhir kami merekomendasikan UNTR. UNTR memang cukup dalam ya penurunannya, bahkan 3 sampai sejak awal tahun memang mencatatkan penurunan cukup signifikan untuk UNTR. Jadi secara short term maupun medium termnya masih terlihat bearish, namun dapat dicermati karena sempat terbentuk gap yang cukup lebar 2 sampai 3 hari ke belakang. Nampaknya pergerakannya cukup mulai bergerak reversal mengarah ke gap yang lebar itu. Boleh kita spekulasi buy di level 16.300 untuk UNTR. Kemudian target price 1 di level 17.100.
Kemudian target price 2 di level 17.900 untuk UNTR, kemudian level stop loss yang dapat dicermati di level 15.600. Jadi pada pagi hari ini kami merekomendasikan ada 3 saham, yaitu Mayora, kemudian MDKA, dan UNTR. Sebelum kita masuk ke sesi technical rekomendasi, saya ingin mereview sedikit bagaimana pergerakan market atau technical rekomendasi yang kami rekomendasikan pada pekan lalu. Jadi pada pekan lalu tanggal 5 kami merekomendasikan HMSP, ADI, dan SMA. Bagaimana pergerakannya selama sepekan ini, kita lihat. Untuk HMSP memang tanggal 5 tidak mampu mencapai target price kita ya pada level 1890, tidak mampu, sempat dibuka pada level 1800, tertinggi di 1820 untuk KMSP, namun mencatatkan penurunan pada perdagangan tanggal 5 disertai dengan volume yang juga turun ya untuk perdagangan pada tanggal 5. Kemudian sekarang masih bergerak di bawah MA9-nya, yaitu di level 16.030 untuk KMSP. Pada level ini sebenarnya kita boleh untuk cicil terlebih dahulu dengan lot tipis saja. Menguji MA9 dapat dijadikan untuk target price untuk KMSP di level 1680-an untuk KMSP. Jadi untuk reviewnya HMSP secara tanggal 5 sampai dengan perdagangan hari ini belum mencapai target yang kami tentuin pada pekan lalu. Kemudian yang kedua, pekan lalu kami merekomendasikan ADI di level 790, kemudian target price 1 di 860 untuk pergerakan dari ADI Karya. Kita melihat ADI pada secara sepekan bagaimana. Tanggal 5 senada dengan HMSP memang tipis saja pergerakannya, dibuka pada level 795. Level target price 1 kita nampaknya belum tercapai di level 860, hanya mampu mencapai 815 ya kalau untuk ADI. Namun secara sejak dari kami merekomendasikan memang terlihat cukup turun signifikan ya, dan kemarin sejak daripada aturan bursa yang auto reject bawah sebesar 10% ke bawah, itu memang terlihat untuk saham-saham seperti ADI, Wika, dan beberapa saham konstruksi lainnya memang mencatatkan ARB untuk pergerakannya. Jadi wait and see terlebih dahulu jika ingin masuk untuk ADI Karya dan beberapa saham karya lainnya. Kemudian yang terakhir pada tanggal 5 kami merekomendasikan SMA di level 1175, kemudian target price 1 kita di level 1245 untuk SMA. Kita lihat pergerakan SMA selama sepekan bagaimana Bapak Ibu. Pada tanggal 5 memang belum juga mencatatkan di teritori hijau pergerakan dari SMA. Dan setelah kami rekomendasikan cukup melandai ya ini pergerakannya, dan ditutup memerah juga pada perdagangan kemarin. Jadi target price 1 dan target price 2 kita untuk SMA belum kecapai. Jadi sampai dengan perdagangan hari kemarin kita boleh wait and see terlebih dahulu untuk SMA karena belum ada sinyal pembalikan arah. Kalau ini secara teknikal juga dari sisi volume sudah mencatatkan teritori merah juga udah cukup tinggi, namun pada stokastik udah terlihat berada di area oversold ya ini. Namun belum ada pembalikan arah nampaknya untuk SMA. Baik, itu dia technical rekomendasi kita pada pagi hari ini serta review technical rekomendasi kita pada tanggal 5 pekan lalu. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan di kolom question box yang telah tersedia. Terima kasih.
Ya, baik, selamat pagi. Pertanyaan pertama Pak Hendali, HMSC Pewon ya. HMSP kemarin ada penguatan, tapi memang betul ya. Yang kita perkirakan juga sampai MA5 saja. Potensi memang bisa sampai MA9 di sekitar 1600 1950 ya sampai 1675 kurang lebih. Tapi nampaknya peluang peluang pelemahan pada indeks akan cukup berdampak juga pada HMSP, dan sekarang makanya indikasi close agak gap down sedikit ya, open maksudnya open agak gap down sedikit, dan jika breakdown daripada level low sebelumnya yaitu 1555 atau 1550, peluang untuk lanjut downtrend masih terbuka lebar sih. Lewat akhirnya kemarin 500 tidak kuat untuk menahan ya, dan sehingga cukup terdampak sangat besar ya. Penurunannya kemarin juga lumayan. Hari ini pun nampaknya ada koreksi kembali, dan kelihatannya kalau apalagi sudah breakdown dari level support kuatnya, peluang penurunan lebih lanjut masih terbuka lebar. Dan mengingat masih derasnya tekanan jual sih, kami kira belum juga untuk saatnya masuk di Pewon. Lihat harga sekarang apalagi menyamai harga level 2015 ya kurang lebih. Pak Wisber Luis, prospek BCA BNI, BBRI. BCA menarik masih sebetulnya, dan sekarang 28.000 ya. Boleh dikoleksi pelan-pelan sih, kami kira jarang sekali 28.000 di BCA. Kemudian juga memang tentu dengan tidak terlalu agresif ya, dan menggunakan cost averaging 28.000 hingga support selanjutnya sih bisa ke 25.850, tapi nampaknya terlalu jauh ya. 28 hingga 27.000 di range itu boleh sih untuk koleksi pelan-pelan. Bank BNI memang sangat murah ya, tapi pergerakannya kemarin sangat dalam, tidak sama seperti bank-bank besar lainnya ya. Sehingga pasar bertanya-tanya juga, ini ada apa dengan BNI. Saat ini hampir tidak ada kekuatan ya, tekanan jual sangat besar. Belum saatnya sih, walaupun terlihat menarik, tapi peluang penurunan dan potensial masih downtrend masih terus berlanjut gitu Pak. Kalau BRI dari masih mending lah ya, ada naiknya ada turunnya sama kayak BCA. Dan BRI 38 ini dan di bawah 3.800 cukup menarik untuk koleksi pelan-pelan sampai nanti 3.725an kurang lebih ya, support di BRI. Bu Sri, Pegas Aceh BSD Technical Combination, kira-kira udah bisa entry belum? Asumsi dengan punya posisi di saham-saham ini, kelihatannya belum saatnya masuk ya. Pegas masih tertekan lagi oleh isu penurunan harga gas juga ya, yang menyebabkan tergerusnya juga
margin daripada perseroan. Peluang saat ini menuju Rp1.000 nampaknya. Kalau ingin entry boleh, mau koleksi boleh pada saham-saham yang ini ya, saham-saham yang memang berada di saham sektor yang memang cukup defensif seperti itu, dan juga memang track recordnya walaupun sebelum ini memang cukup baik gitu ya kinerjanya. Pegas kami kira walaupun nggak ada corona juga bisa juga memang masih tertekan gitu ya. Kalau S-Hardware-nya cukup menarik, tapi memang peluang downside atau downtrendnya masih terbuka lebar ya, sehingga mulai perhatikan ketika ada swing saja. Resistance bisa mencapai 1400 hingga 1450 kurang lebih ya. Tapi saat ini tampaknya masih mencari support dulu. Boleh diperhatikan 1350 sebagai support lanjutan di S-Hardware ya. BSD dan berlanjut ya, nampak kemarin nggak hanya properti aja ya, konstruksi juga terus dibuang. Berlanjut juga di BSD, dan kami kira BSD ini masih cukup oke sih ya, dengan P1 itu ini salah satu ya yang menjadi pilihan ya di antara sektor properti gitu. Dan harganya 840 sekarang, dan lagi breakdown support kemana-mana, peluang untuk lanjut downtrend masih terbuka lebar sih ya. Belum ketahuan lagi supportnya di mana. Sebagai angka bulat boleh saja, atau angka psikologis boleh dipakai 800 terlebih dahulu untuk support. Breakdown dari sana baiknya sih belum saatnya masuk di BSD ya. Ya kurang lebih harga sekarang mencapai level pada saat 2011-2012 ya, lama sekali. Pak Muhammadu, Porto banyak merah karena nggak pakai stop loss. Mohon saran apakah di hold atau isi muatan lagi di harga bawah. Ini tergantung juga average Bapak dan juga isi portofolionya juga. Yang kami sarankan memang juga tetap diversifikasi ya, selain juga ya portofolio di aset saham, tetap juga mempunyai diversifikasi pada aset kelas lain ya tentu. Dengan asumsi ya punya diversifikasi di aset kelas yang lain. Kalau dan juga tergantung juga pada sahamnya ya, isi sahamnya. Kalau saham-sahamnya tadi ya berarti memang pada sektor yang defensif, kami kira seperti yang kami bilang juga perbankan, contohnya telekomunikasi, konsumsi, dan juga memang anggota atau ya salah satu market leader di sektornya, kemudian tidak ada masalah dengan fundamentalnya. Tentu saatnya baik untuk koleksi di bawah lagi atau average down, tentu dengan memakai memakai plan dollar cost averaging dan dengan tidak terlalu agresif seperti itu. Karena akan susah juga untuk ini ya, timing the market untuk kapan bottomnya seperti itu. Dan dollar cost averaging merupakan salah satu alternatif plan gitu ya, untuk mengurangi harga nilai beli kita gitu ya, sehingga nanti ketika rebound kita juga dapat meraup hasilnya seperti itu Pak. Pak Rizky,
Friendoid sudah bisa average, ntar lihat harga berapa. Offline agak sulit sih Pak, belum juga keluar ininya ya, laporan keuangannya. Dan memang salah satu yang masih struggle lah ya di sektor telekomunikasi secara kinerja seperti itu. Belum saatnya sih ya untuk average dan tergantung average, malah cenderung melihat boleh stop loss dulu ya. Ada breakdown daripada supportnya itu sekitar 74-75, dan nampaknya peluang untuk penurunan lebih besar ya daripada peluang untuk kenaikan saat ini seperti itu. Doit walaupun memang nggak ada corona juga nampaknya masih tertekan juga ini, downtrend sejak 2018 ya. Dan nampaknya dalam waktu dekat juga belum ada katalis juga ya untuk yang bisa turn around daripada harga sahamnya seperti itu ya. Dan untuk average bawah juga ya, kami kira sih lebih aman untuk cut loss ya. Tentu keputusan ada di tangan Bapak juga. Tapi kami lihat peluang untuk kenaikan sangat sedikit ya. Dan support kemarin juga sekitar 200-an lah ya, udah tertembus, dan nampaknya sekarang bisa menuju 100 rupiah seperti itu ya. Kemudian Bu Melinda BCA Gudang Garam United Tractor, BCA-nya open 28.000 dan sekarang menurun ya. Kamu kira range 27 hingga 28 itu baik ya, antrikan saja di level-level bawahnya saja, atau level-level low sekarang juga boleh 27.300-an untuk koleksi di BCA. Gudang garam, gudang garam breakdown dari supportnya dan juga peluang lanjut penurunan masih terbuka ya. Peluang support bisa di 41-40 ribu rupiah. United Tractor kami kira salah satu juga emiten yang paling murah ya. Murah dalam arti dari segi valuasi seperti itu, masuk PE-nya di bawah rata-rata average PE-nya gitu dalam 5 tahun. Mungkin saat ini udah di minus 2 standar deviasinya. Tapi penurunan harga ini masih sangat deras kami kira, dan belum ada minat kembali kepada United Tractor juga.
Mungkin support pada 13.200 kurang lebih hingga 13.500 boleh diperhatikan. Jika memang tertahan di situ boleh untuk koleksi 13.2 hingga 13.5. NKP Bu Susana, apa baik untuk dikoleksi? Kamu kira belum sih saatnya Bu. Dan INKP udah baru aja breakdown dari supportnya ya. Empat tiga, kamu kira bisa menjadi support lanjutan di INKP. Boleh masuk ketika buy on breakout saja supaya lebih amannya Bu, tapi untuk saat ini nampaknya deras masih ya, karena jual pada INKP juga. Sama-sama Pak Rizky dan Pak Piong menanyakan market sedang merah, pengaruh BUMN buyback saham apakah cukup untuk meredam saham yang turun? Khususnya pada hari itu diumumkan ya, buyback cukup mengangkat indeks pada waktu itu, tapi makin kemarin juga kemarin tertekan juga masih dan belum mampu meredam lagi gitu ya maksudnya. Dan juga memang rencana buyback ini kan baru disampaikan oleh Kementerian BUMN ya, belum daripada masing-masing emitennya, itulah yang ditunggu juga oleh pasar. Periode buybacknya nanti dan skemanya seperti apa, berapa lama akan di buyback, berapa jumlah lembar saham, berapa persen daripada saham yang beredar, juga yang dapat mempengaruhi minat pasar juga dalam kembali mengoleksi saham-saham BUMN. Tunggu, dan tentu misalnya ya kondisi keuangan daripada kas perseroan, tentu kalau misalnya over leverage gitu ya kan, masih banyak obligasi atau masih banyak kewajiban yang harus ditutupi gitu dengan cashnya. Untuk opsi buyback saham itu bisa menjadi memberatkan keuangan perseroan gitu ya. Itu juga salah satu yang perlu diperhatikan juga gitu ya. Dan kalau ada row BBKP-nya, ada row udah di bawah 1.000 juga. Belum sih Pak untuk masuk ya, ada row. Batu baranya juga belum belum ada katalis positif seperti itu. Kemudian menuju 800 sih kami kira ya. Dan memang selama komoditas yang memang masih tertekan juga ya selama isu wabah corona ini, belum saatnya kami lihat untuk masuk kepada saham saham berbasis komoditas yang memang naturalnya cyclical gitu ya, bersiklus. BBKP boleh switch kepada saham bank besar saja untuk saat ini, dan memang kelihatannya yang cukup menjadi pilihan investor memang saham-saham yang besar ya, yang punya market cap besar juga. Saat ini BBKP sih overall sudah downtrend sejak 2017 kurang lebih, 2016-2017an. Mungkin confirm downtrend pada awal 2018 ya. Belum ada lonjakan sedemikian rupa yang cepat sih pada awal-awal 2019 ya, tapi dipakai untuk jualan lagi saat itu. Kami kira resistance terdekat di saat ini ya paling 150 hingga 160 rupiah di BBKP Pak.
Mari kita lirik bagaimana pergerakan IHSG setelah 15 menit buka perdagangan. Ya 49 yang memang kita wanti-wanti juga beberapa waktu lalu ya. Memang akhirnya tertembus ke bawah juga. Penurunan saat ini kurang lebih di 4,2%. Dan nanti bagaimana kita lihat ya ketika kalau sempat sentuh 5%, ada trading hold juga. Selama beberapa menit, kalau tidak salah ya setengah jam atau 15 menit gitu ya. Dan dengan penurunan saat ini, support kita sih udah ketemu ke bawah 5025. Tapi memang untuk peluang untuk tembus ke bawah daripada 5% agak sulit ya. Dan biasanya pasar jika udah diberikan itu trading hold bisa bernapas dan maksudnya memikirkan kembali dengan kepala dingin gitu ya, aksi selanjutnya tidak menjadi panic selling gitu. Wika P1 PTBP itu sudah lebih dari 10%, kok tidak auto rejection ya? Apa alasan? Oke, jadi untuk ini ya Wika dan kawan-kawan lah ya, yang sampai di bawah 13%, hampir 13% lebih lah ya untuk Wika nih, dan di bawah lebih dalam daripada 10%, memang baru konsult juga dengan tim dealing kami bahwa perhitungan yang 10% itu bukan bukan 10% dari previous cost ya. Previous cost itu 1.400, dan kalau dibandingkan dengan harga sekarang udah 12,5% minusnya ya. Dan minus 10% yang diatur oleh BI auto reject tersebut itu menggunakan harga open gitu ya. Harga open hari ini Wika 12.70 ya, 12.70. Jadi kalau
eh, 10% dari 1270. Dua belas sekarang open 1270. 1270 kali 1 kurang 10% lah ya. 1143 kurang lebih. Itu jadi batas bawahnya. Dan memang low hari ini 1145 kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Dia auto rejectnya memang udah terjadi sih tadi, tapi berdasarkan harga opening. Dan kalau di sistem yang biasa kita lihat ya termasuk di ini ya order book di RTI juga berdasarkan ini ya previous close gitu ngitung ya. Tapi kalau kita pakai harga open kurang lebih 10% lah ya untuk low hari ininya seperti itu. Elsa juga ya, Elsa Pak William sudah mendekati auto reject 10%. Tapi ya berdasarkan harga open 188 169 lah ya nih level auto reject bawahnya jadinya. Coba menjawab Pak William Buati juga untuk penghitungan auto reject 10% ya. FPNI fundamentalnya oke atau tidak Pak Piong? Dan kita nggak cover juga FPNI, dan kalau kelihatan dari IPS-nya saja memang agak ini ya tidak stabil, dan juga belum mengeluarkan juga ya laporan keuangan kuartal 4-nya kemarin. Nampaknya sih agak sulit untuk melebihi level earning pada tahun 2018. Dari masyarakat memang punya kecil saja 7,5%, dan pemilik mayoritasnya 92,5% dipegang oleh Lotte Chemical Titan International ya. Dari segi margin juga tipis-tipis saja ya. Net profit margin di sekitaran 1 hingga 2%, nggak sampai 2% lah ya. Mungkin ad hoc seperti itu, dan level-level sekarang udah level low selama 5 tahun kurang lebih. Low selama 5 tahun kurang lebih pada 2000 terakhir 2014 saya tersentuh. Apalagi sih memang kategorinya kategori small cap juga sih Pak ya. Market cap di sekitar 370 miliar. Agaknya sih agak kurang menarik ya untuk melirik small cap pada saat ini gitu. Pak Benjamin Adi WG Waskati.
Mbak, sebaiknya ini aja dulu, tunggu ya untuk konstruksi. Memang kelihatannya menarik kalau sudah turun sangat dalam. Tapi kami kira belum ada lagi katalis positifnya ya. Dan juga nanti kebanyakan laporan keuangan full year juga belum pada keluar ya. Yang memang nampaknya ada penurunan gitu ya dari segi laba juga dibandingkan tahun 2018 ya. Yang memang lagi kencang-kencangnya juga. Apalagi tahun 2019 banyak proyek-proyek yang diundur gitu ya. Dan banyak perusahaan konstruksi tidak mendapatkan target, apa maksudnya, tidak kena target ya untuk dari segi kontrak barunya seperti itu. Adinya mungkin pilihan yang paling bawahnya di antara BUMN karya kami lihat. Kalau ingin dipakai di watchlist kami kira topiknya di Wika dan Waskita ya terlebih dahulu. Wika dan PTPP maksudnya. Wika, PTPP, Waskita, ADI. Mungkin urutannya seperti itu ya. Tapi saat ini belum saatnya sih. WG-nya juga demikian. Berimbas dari ininya ya, induknya, Wika. Kenapa ISG turun? Ikut asing jual, naik ikut asing beli karena kenapa ya? Karena memang korelasinya positif gitu ya. ISG dengan net inflow asing dan juga memang net flow asing kalau misalnya besar bisa 1T lebih itu sangat berpengaruh positif gitu ya untuk indeks pada hari itu juga. Tapi kalau misalnya kecil-kecil aja sebetulnya tidak terlalu berpengaruh sih kami kira ya. Info asing sebenarnya menguasai saham Indonesia di berapa persen? Kayaknya ada ya di bursa efek, website bursa efek berapa persen asing di Indonesia dibandingkan dengan investor dalam negeri. Boleh masuk ke website bursa Pak, website bursa terus di statistik ya. Data pasar. Enggak sampai dagangan ya. Data pasar, statistik. Data pasar, statistik ya. Laporan statistik. Nah, ke bawah terus ke bawah. Nah, Nah ya ini Pak. Lebih seperti itu dan sudah lewat 30 menit, 9 lewat 30. Makanya kami cukupkan dulu webinar pagi ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan atensinya. Sampai jumpa lagi esok hari di jam yang sama. Dan kami ucapkan selamat pagi, salam cuan.